hadir mewujud. Nah, Ainun Fatina, Anindita, Hadir Ustazah. Asa, Hadirah Ustazah. Ayu Rahayu, Hadirah Ustazah. Dewi Putriani, Hadirah Ustazah. Elvian, Ina Nur Asisha, Miftahul Umma, Hadirah Ustazah. Mildayani, Hadirah Ustazah. Misbahul Umam, Hadir, Ustazah. Muhammad Lutfi, Muhammad Nailur Rahman, Hadir Ustazah. Muhammad Wasil, Hadir Ustazah. Muhammad Rafli, Muhammad Syauqi, Nur Ainun, Hadirah Ustazah. Rena, Hadirah Ustazah. Rihad, Al-An, Safan Fas'an, Al-Aqa Baina Al-Falasifah wa Al-Adalah fi Tarbiyah. Tafadhal Firqah Rabiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Ustazah Nur Hidayati selaku dosen pengampu kita mata kuliah etika keilmuan pada sore hari ini, yang berbahagia teman-temanku dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas tentang etika keilmuan. Sebentar, saya share dulu. Etika keilmuan, sebentar ya, sudah. Oke, materi kita hari ini yaitu pendekatan filosofis terhadap keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan dan ragam aliran filsafat yang mempengaruhi perkembangan ilmu pendidikan sesuai bidang ilmu dan filsafat pendidikan diajar dalam jalan.
Pendekatan filosofis terhadap keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Pendidikan adalah pilar utama peradaban, namun praktek pendidikan yang kompleks tidak boleh berjalan tanpa arah. Nah, disinilah filsafat hadir sebagai apa namanya? Disiplin ilmu yang menyediakan kerangka berpikir untuk menelaah hakikat, tujuan, dan cara berpikir pendidikan. Pendekatan filosofis terhadap keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan merupakan kajian yang mendalam yang mengaitkan filsafat moral, politik, dan sosial dengan praktik pendidikan. Filosof memandang pendidikan bukan hanya sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan masyarakat adil. Jadi, pendidikan itu tidak hanya kegiatan antara guru dan siswa mentransfer ilmu saja, tetapi di sana ada nilai-nilai yang harus disebarkan atau yang harus diajarkan, seperti sopan santun, adab, dan sebagainya. Dari dimensi filosofis, filsafat mencegah praktik pendidikan berjalan tanpa arah yang jelas. Peran filosofis ini fundamental karena ia menjawab 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, hakikat pendidikan. Apakah hakikat pendidikan itu? Yang kedua, yaitu tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan itu? Nah, gitu. Yang ketiga, yakni cara mencapai tujuan, epistemologi. Bagaimana cara mencapai tujuan pendidikan tersebut? Tahu metode dan kurikulumnya. Adapun dimensi filosofis keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan, ada 2, yakni keadilan atau yang biasa disebut justice, yaitu konsep normatif yang berhubungan dengan pemberian hak kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya, baik dalam distribusi sumber daya, perlakuan hukum maupun apa ini ya, pengakuan martabat. Keadilan ini biasanya contohnya seperti semua siswa itu berhak mendapatkan apa namanya sistem pendidikan yang sama tanpa memandang ras gitu. Kalau kesetaraan atau equality yaitu prinsip yang menekankan bahwa semua manusia memiliki nilai moral yang sama sehingga harus diperlakukan setara dalam hak, kesempatan, dan pengakuan sosial. Kesetaraan tidak selalu apa namanya berarti identik tetapi adil dalam perlakuan. Misalnya eh, pemimpin itu tidak hanya berpacu pada apa namanya laki-laki saja, tetapi perempuan juga bisa menjadi pemimpin seperti dalam halnya kalau kita di kelas yaitu menjadi ketua kelas. Boleh saja seorang perempuan atau siswa perempuan itu boleh menjadi ketua kelas kayak gitu. Tidak hanya laki-laki saja yang bisa memimpin, tetapi perempuan juga bisa. Tuh, contoh dari kesetaraan. Lalu selanjutnya, konsep keadilan dalam pendidikan. Keadilan distributif, distributif justice. Keadilan dipahami sebagai pembagian sumber daya secara adil dalam pendidikan. Sumber daya itu bisa berupa guru berkualitas, fasilitas sekolah, akses beasiswa, hingga teknologi pembelajaran. Prinsip filosofis terinspirasi dari Aristoteles dan Rawls. Ya, ini implikasi dalam pendidikan yaitu sekolah di daerah terpencil. Lalu yang kedua ya ada keadilan prosedural, procedural justice. Keadilan bukan hanya soal hasil, tapi juga proses, aturan, kebijakan, dan prosedur yang dipakai harus adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Implikasinya dalam pendidikan yaitu seleksi masuk sekolah dilakukan secara transparan, tidak ditutup-tutupi, dan penilaian siswa harus berdasarkan kriteria dan transparansi kurikulum. Jadi harus eh, terbuka. Selanjutnya, yang ketiga yakni keadilan retributif, yaitu keadilan diartikan sebagai pemberian ganjaran atau hukuman yang setimpal. Fokusnya adalah penegakan aturan dan disiplin. Implikasinya dalam pendidikan pelanggaran aturan sekolah harus ditangani dengan sanksi yang adil dan tidak berat sebelah. Maksudnya adalah
Tidak, kita tidak boleh menghukum siswa itu dengan hukuman yang sekiranya itu tidak mendidik gitu dengan untuk anaknya, tidak berat sebelah, harus adil sesuai dengan apa yang diperbuat oleh si anak tadi itu. Yang keempat yakni keadilan restoratif justice. Keadilan dipahami sebagai pemulihan atas ketidakadilan atau kerugian yang terjadi bukan sekedar menghukum, tapi fokusnya adalah rekonsiliasi, pemberdayaan, dan penguatan kelompok yang terpinggirkan. Nah, ini eh, biasanya di sekolah itu, maaf, ada anak yang perlu untuk dibina. Nah, itu biasanya kan ada binaan khusus untuk anak-anak yang perlu dibina, seperti tim BK gitu. Kalau di sekolah saya sih ada gitu ya. Terus konsep kesetaraan dalam pendidikan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Nur Aini. Kami persilakan. Ustazah, lanjut Ustazah. Di, nanti saya di bawahnya tuh. Lanjut ya Ustazah. Oke, Ustazah. Konsep kesetaraan dalam pendidikan yang pertama itu ada kesetaraan akses, equality of access. Semua individu berhak memasuki lembaga pendidikan tanpa diskriminasi atas dasar ekonomi, gender, agama, etnis, atau kondisi fisik. Jadi semua anak, ya, semua anak itu boleh dipersilakan untuk menempuh pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Tuh. Implikasi dalam pendidikan, peran negara dalam kesetaraan akses. Negara menyediakan sekolah dasar gratis dan wajib di seluruh negeri. Gitu. Tantangannya masih adanya kesenjangan. Ini masih banyak sekali yang itu ya. Yang kedua yakni kesetaraan kesempatan, equality of opportunity. Setelah mendapat akses, siswa perlu dukungan nyata agar dapat belajar dengan efektif. Kesetaraan bukan hanya bisa duduk di kelas, tapi bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Implikasi dalam pendidikan yaitu guru wajib menggunakan metode pembelajaran diferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Pembelajaran diferensiasi ini menyesuaikan pada siswa yang jika dia mempunyai kemampuan yang lebih, maka bisa eh, seorang guru itu memberikan materi yang sedikit lebih dari teman-temannya. Tuh. Atau kalau misalnya siswa itu dirasa kurang mampu, bisa seorang guru itu menurunkan level soal yang akan diberikan ke siswa itu. Tuh, contohnya program tutoring gratis bagi siswa berprestasi rendah. Tuh. Atau bisa juga seorang guru mengadakan kelas khusus di luar jam pelajaran untuk merangkul siswa yang kurang dalam kemampuan. Itu boleh seperti itu. Itu namanya kesetaraan dalam kesempatan. Yang ketiga, yakni kesetaraan hasil, mengurangi kesenjangan capaian akademik akibat faktor sosial, ekonomi, gender, atau kondisi lingkungan. Implikasi dalam pendidikan, sekolah harus menilai keberhasilan bukan hanya dari standar akademik, tetapi juga pencapaian relatif tiap siswa. Contohnya, program Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk siswa dari keluarga miskin. Ini sangat-sangat membantu sekali karena dari program KIP ini banyak sekali siswa yang terbantu. Ya. Untuk yang ekonominya melemah itu bisa banget dipakai gitu ya. Selanjutnya yakni kesetaraan pengakuan, menghargai keragaman identitas, budaya, gender, bahasa, dan agama dalam praktik pendidikan. Implikasi dalam pendidikan, sekolah menciptakan ruang aman bagi semua siswa tanpa diskriminasi. Contohnya, sekolah memberikan ruang bagi siswa perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam debat bahasa Arab, bukan hanya laki-laki saja. Jadi semua siswa itu boleh berpartisipasi dalam kegiatan sekolah apapun. Gitu.
Tidak usah memandang perempuan, laki-laki. Kamu dari ras ini, kamu dari ras ini. Semuanya sama. Pendekatan teoritis utama keadilan dalam pendidikan. Monggo, Ustazah Ainun, kami persilakan. Hmm. Baik, terima kasih Ustazah Anindita. Selanjutnya pendekatan teoritis utama keadilan dalam pendidikan. Di sini keadilan sebagai harmoni. Tokoh utama di sini Plato menekankan bahwa keadilan adalah harmoni, yaitu setiap individu dididik untuk menemukan perannya sesuai potensi. Adapun implikasi dalam pendidikan di sini, pendidikan lebih menekankan kepada pembinaan karakter dan menemukan bakat siswa. Adapun penerapannya di dalam pembelajaran bahasa Arab di sini lebih fokus pada harmoni dasar, yaitu anak belajar huruf, kosakata, kosakata sederhana sesuai dengan tahap kognitifnya. Kemudian ada Aristoteles, keadilan sebagai proporsionalitas. Keadilan bukan berarti semua pendapat sama, tapi sesuai porsi setiap siswa diberi dukungan sesuai kebutuhan dan bakatnya. Maksudnya ini setiap siswa punya hak untuk mendapatkan keadilan mereka masing-masing. Adapun implikasi dalam pendidikan, anak dengan kesulitan belajar mendapat tambahan bantuan dan penerapan dalam pembelajaran bahasa Arab di sini. Contohnya seperti siswa SMP di sini, siswa yang kesulitan menghafal kosakata diberi permainan interaktif, sementara siswa yang unggul diberi tugas menulis paragraf sederhana. Jadi di sini tidak ada yang merasa tertinggal dan tetap pendidikan itu bisa berjalan secara bersama. Selanjutnya, Ustazah, Ustazah Ninita, Ustazah. Sebentar, Ustazah, ini macet. Oke. Yang ketiga ada John Rawls yang terkenal dengan Justice of Fairness. Keadilan adalah fairness. Semua siswa harus punya kesempatan yang sama untuk sukses. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Semua siswa punya hak dan punya suatu kesempatan untuk mereka bisa sama-sama untuk sukses. Dan ketidaksetaraan, misalnya fasilitas tambahan, bila menguntungkan siswa yang lemah. Implikasi dalam pendidikan, sistem penilaian tidak diskriminatif terhadap siswa miskin ataupun difabel. Di sini tidak ada perbedaan antara siswa miskin dengan siswa yang difabel di sini. Jadi tetap sistemnya diperlakukan sama. Kemudian penerapan dalam pembelajaran bahasa Arab, pemberian tutor sebaya mungkin untuk membantu siswa lemah berbicara bahasa Arab. Yang keempat, Amartya Sen atau Martha Nussbaum, Capability Approach. Kesetaraan pendidikan harus diukur dari kapabilitas nyata. Apakah siswa bisa benar-benar menggunakan kemampuannya, bukan hanya sekedar punya akses. Nah, dan implikasinya dalam pendidikan, pendidikan harus memberi siswa kemampuan nyata untuk hidup bermakna. Penerapan dalam pembelajaran bahasa Arab di sini, siswa tunanetra diberi buku Braille bahasa Arab. Yang kelima ada Paulo Freire, pendidikan sebagai pembebasan. Pendidikan harus membebaskan dari ketidakadilan struktural. Guru bukan hanya mengisi pengetahuan, tetapi di sini guru mengajak siswa untuk bisa berpikir kritis dan menyadari realitas sosial. Adapun implikasinya dalam pendidikan, guru harus menjadi fasilitator dialog, bukan penguasa kelas. Jadi di sini eh, guru itu bukan yang dominan di dalam kelas, tapi di sini siswanya yang lebih berperan. Adapun penerapan dalam pembelajaran bahasa Arab, siswa diajak berdialog tentang nilai kejujuran dan keadilan
dari kisah Nabi dalam bahasa Arab sederhana. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua. Di sini ada ragam aliran filsafat dalam pendidikan. Di sini ada dua, yaitu yang pertama aliran filsafat klasik. Yang pertama idealisme. Realitas tertinggi adalah ide, nilai, dan spiritualitas. Pendidikan menekankan pembentukan karakter dan kesadaran nilai. Kemudian pengaruh pada pendidikan, kurikulum menekankan sastra, seni, filsafat, dan agama. Guru dipandang sebagai teladan moral. Dan tokoh di sini adalah Plato dan Hegel. Adapun kalau kita lihat dari makna pendidikannya, itu berorientasi pada pembentukan karakter dan moral. Tujuan utamanya, pendidikan bukan hanya mencerdaskan otak, tetapi juga pendidikan membentuk manusia yang beretika dan bermoral. Kemudian dari segi makna pendidikan juga menumbuhkan kesadaran nilai. Siswa diajak memahami dan menghayati nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kebenaran. Pendidikan juga mengarahkan perkembangan spiritual. Di sini pendidikan membantu siswa menemukan makna hidup, iman, dan tujuan moral. Adapun pengaruh aliran idealisme ini dalam pendidikan adalah pengetahuan bersumber dari akal budi dan refleksi atau rasionalisme. Contohnya, di dalam pelajaran bahasa Arab, siswa tidak cukup hanya untuk tahu bahwa kata Assalamualaikum itu artinya semoga keselamatan bagimu. Tetapi siswa harus bisa memahami nilai spiritual dan budaya di balik salam itu, yakni kasih sayang dan kedamaian antar manusia. Adapun penerapan aliran idealisme ini di dalam pembelajaran bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab dalam perspektif idealisme tidak berhenti pada kemampuan linguistik saja, yaitu membaca, menulis, dan berbicara, tetapi menekankan pada nilai moral, testika bahasa, juga kesadaran spiritual. Contohnya, refleksi nilai dan makna bahasa di sini fokus pada membentuk kesadaran nilai melalui pemahaman makna teks bahasa Arab. Contoh kegiatannya, guru membimbing siswa merenungkan makna ayat seperti Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Di sini siswa menulis refleksi bagaimana eh, bagaimana aku bisa menjadi saudara yang baik di sekolah. Nilai idealisme di sini mengajarkan makna batiniah dari bahasa, bukan hanya struktur luar. Kemudian aliran yang kedua yaitu realisme. Pokok pikirannya di sini, realitas adalah dunia materi dan objektif. Pengetahuan diperoleh lewat pengalaman indrawi dan akal. Adapun pengaruhnya pada pendidikan, pendidikan diarahkan pada penguasaan ilmu alam, logika, dan hukum alam. Guru sebagai penyamai fakta-fakta objektif. Nah, di sini realita yang sejati adalah dunia fisik yang dapat diamati secara objektif. Dan manusia memperoleh pengetahuan tentang dunia itu melalui pengalaman indrawi dan akal. Tokohnya Aristoteles. Kemudian di sini ada aliran filsafat modern. Yang pertama ada pragmatisme. Kebenaran adalah sesuatu yang bermanfaat dan dapat diuji dalam pengalaman. Pendidikan harus fungsional dan relevan dengan kehidupan. Menurut pragmatisme, kebenaran tidak bersifat mutlak atau tetap, melainkan dilihat dari manfaat dan hasilnya dalam kehidupan nyata. Artinya, pengetahuan yang baik adalah pengetahuan yang digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Adapun pengaruhnya terhadap pendidikan, di sini contohnya seperti learning by doing, belajar bahasa dengan melakukan dan mengalami langsung. Dan penerapannya di dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu melalui aktivitas langsung ataupun melalui
eh, adanya permainan di dalam adanya metode dengan menggunakan metode permainan di dalam kelas. Kemudian yang kedua, ada aliran eksistensialisme. Dalam aliran ini, manusia bebas menentukan makna hidupnya. Pendidikan harus membantu individu mengembangkan keunikan diri. Nah, di dalam pengertian eksistensialisme ini bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk menentukan makna hidupnya sendiri dan pendidikan harus menjadi sarana untuk menumbuhkan keunikan, kebebasan berpikir serta tanggung jawab individu. Adapun pengaruhnya terhadap pendidikan adalah kurikulum berorientasi pada kebebasan memilih, kreativitas, dan tanggung jawab personal. Kemudian yang tiga ada aliran progresivisme. Pokok pikirannya, pendidikan harus mengikuti perubahan zaman. Pendidikan harus mengikuti perubahan zaman. Anak dididik agar mampu beradaptasi kritis dan demokratis. Nah, di sini pendidikan harus mengikuti perubahan zaman. Artinya anak didik ini supaya bisa beradaptasi, kritis, dan demokrasi. Kemudian menegaskan bahwa pendidikan harus bersifat dinamis dan relevan dengan kehidupan modern. Contohnya, kalau dulu mungkin siswa belajar menulis surat di kertas. Sekarang mereka juga perlu belajar komunikasi digital, membuat presentasi, atau mengelola informasi secara daring. Nah, pengaruhnya dalam pendidikan kurikulum berorientasi pada kebebasan memilih, kreativitas, dan tanggung jawab personal. Di sini peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing bukan satu-satunya yang menjadi sumber untuk mendapatkan ilmu. Dan guru membantu siswa untuk menemukan jati dirinya sendiri melalui pengetahuan, melalui pengamatan dan kegiatan. Selanjutnya, aliran rekonstruksionisme. Pokok pikiran pendidikan harus menjadi alat untuk membangun kembali tatanan sosial yang lebih adil. Nah, artinya di sini pendidikan tidak cukup hanya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman seperti dalam progresivisme, tetapi juga harus menjadi kekuatan untuk memperbaiki dan membangun kembali masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Kemudian pengaruhnya pada pendidikan adalah belajar berpusat pada siswa, yaitu diskusi, proyek, dan kerjasama. Nah, di sini siswa yang menjadi dominan, jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator saja. Selanjutnya, aliran rekonstruksionisme. Pokok pikirannya, pendidikan harus eh, menjadi alat untuk membangun kembali tatanan sosial yang lebih adil. Nah, pendidikan di sini maksudnya pendidikan tidak cukup hanya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pendidikan harus menyesuaikan alat untuk membangun kembali tatanan sosial yang lebih adil. Nah, pengaruhnya pada pendidikan, sekolah sebagai agen perubahan sosial, kemudian pendidikan menekankan kepekaan sosial, keadilan, dan tanggung jawab. Contoh tokohnya di sini ada Theodore Bremel dan Paulo Freire. Kemudian ada latar belakang dan konteks ya Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Seperti kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan lahirnya gagasan pendidikan merdeka sebagai alat pembebasan. Ki Hajar Dewantara atau disebut juga dengan nama Raden Maswardi Surjadiningrat
Beliau lahir tanggal 2 Mei 1989, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan juga beliau sebagai tokoh pergerakan nasional, pendiri Taman Siswa, dan pelopor pendidikan berbasis kebudayaan. Ki Hajar Dewantara melihat bahwa pendidikan harus menjadi alat pembebasan, bukan penindasan. Kemudian yang kedua, konteks kolonial dan perjuangan kemerdekaan atau konteks pendidikan kolonial dengan pendidikan eh, merdeka. Nah, di sini kalau kita lihat dari pendidikan kolonial dulu, itu pendidikan pada masa Belanda, sistem pendidikannya bersifat diskriminatif dan elitis. Hanya anak-anak Belanda atau kaum-kaum elit bangsawan pribumi yang bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sementara rakyat pribumi itu terpinggirkan. Kemudian pendidikan kolonial juga tidak berbasis kepada budaya bangsa. Pendidikan kolonial ini itu lebih menekankan pada nilai-nilai Barat. Jadi bukan pada nilai-nilai budaya Indonesia. Dan tujuan dari pendidikan kolonial ini yaitu sekolah kolonial mencetak pegawai-pegawai yang rendah yang patuh pada pemerintah Belanda, bukan manusia merdeka yang berpikir kritis. Mungkin bisa dilanjutkan sama Ustazah Anindita. Oke, jadi kesimpulannya yaitu pendidikan dan filsafat. Pendidikan tanpa filsafat itu akan kehilangan arah. Filsafat memberikan kerangka Eh, ontologi. Ustazah masih ada, Ustazah belum selesai tadi. Oh, sebentar. Ini sudah, sudah. Bukan itu di atas lagi tadi yang di atas di tempat yang latar belakang Ki Sebentar. Hajar Dewantara. Lagi ke bawah lagi Ustazah. Ini. Nah, situ ada pendidikan sebagai alat pembebasan dan pembentuk karakter bangsa. Atau saya aja yang lanjutkan ya Ustazah ya. Ya, silakan. Boleh. Nah, di sini pendidikan sebagai alat pembebasan dan pembentuk karakter bangsa. Yang pertama di sini pendidikan sebagai alat pembebasan. Di sini pendidikan harus membebaskan manusia dari kebodohan, ketakutan dan penindasan. Jadi tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia lahir dan batin agar mampu berpikir sendiri dan bertanggung jawab. Kemudian pendidikan sebagai bentuk karakter bangsa di sini, pendidikan harus bisa menumbuhkan budi pekerti, kemudian moral, eh, budaya bangsa dan agama. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa bangsa yang berkarakter kuat tidak mudah dijajah, baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya, pendidikan sebagai berbasis kepada kebudayaan. Pendidikan tidak boleh terlepas dari akar budaya lokal. Nilai-nilai tradisi, bahasa, kesenian, dan adat harus dijadikan bagian dari proses belajar. Tetapi pendidikan juga harus terbuka terhadap kemajuan dunia modern. Adapun penerapan dalam pembelajaran bahasa Arab di sini, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab dengan menekankan kemandirian belajar, nilai budaya, dan pembentukan karakter. Tujuannya menumbuhkan rasa senang belajar bahasa Arab dan menanamkan nilai-nilai karakter Islami seperti jujur, sopan, dan hormat. Adapun penerapannya mengajarkan bahasa Arab melalui lagu, cerita, dan permainan tradisional. Nah, di sini guru sebagai teladan moral dan pamong yang menuntun dengan kasih sayang, mengaitkan kosakata dengan nilai-nilai akhlak. Contoh kegiatannya seperti lagu Assalamualaikum, di sini menumbuhkan sopan santun dan salam Ya, dari Islam. ya. Kemudian cerita pendek bisa dengan Al-Waladun Sodik, Anda yang jujur,
Di sini siswa belajar kosakata sidik, yaitu jujur, dan maknanya bisa diterapkan dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir yaitu pokok pikiran Ki Hajar Dewantara, yang dikenal dengan semboyan Ing Ngarsa Sung Telada, In Madia Mangkarsa, dan Tuturi Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Makna umum pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu salah satu warisan pemikiran terbesar adalah falsafah kepemimpinan pendidikan yang terkenal. Falsafah ini tidak hanya relevan bagi guru, tetapi juga menjadi dasar pendekatan pendidikan, humanistik, dan pembelajaran aktif. Di sini student-centered learning di sekolah modern. Kemudian makna filosofis dalam setiap prinsip. Pertama, Ingarsa Sung Tolada. Di depan memberi teladan. Maknanya, guru atau pemimpin pendidikan harus menjadi teladan moral, spiritual, intelektual bagi peserta didik. Filosofinya, pendidikan dimulai dari keteladanan. Selanjutnya, Ing Madia Mangun Karsa. Di tengah membangun semangat. Makna, guru berada di tengah, peserta didik sebagai motivator, fasilitator, penggerak semangat belajar. Ia tidak Di sini guru berada di tengah peserta didik sebagai motivator, kemudian guru sebagai fasilitator, dan guru sebagai penggerak semangat belajar. Ia tidak bergerak seperti penguasa kelas, tetapi hadir sebagai sahabat belajar yang menumbuhkan kemauan dan rasa ingin tahu. Filosofinya, pendidikan adalah proses kolaboratif. Kemudian yang terakhir ada Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Maknanya di sini, guru memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang, namun tetap memberikan bimbingan moral ke arah eh, ke memberikan bimbingan moral dan arahan ketika diperlukan. Filosofinya, pendidikan yang memerdekakan berarti memberi ruang bagi anak untuk belajar sesuai kodratnya masing-masing. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat itu agar mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Sudah, Ustazah Anindita, silakan. Oke, terima kasih Ustazah Ainun. Ini kesimpulannya. Saya kira cukup presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman. Kita saling sharing saja. Ya mungkin saling sharing tanya boleh Ustazah. Nah, Fadal Ustaz. Oke, memang materi ini kalau memang benar-benar diterapkan di dunia pendidikan itu sangat sulit karena sifatnya keadilan itu eh, menyangkut sudut pandang kita terhadap eh, Latar pendidikan itu belakang. sendiri. Mungkin pertanyaan saya terkait dengan kondisi ya yang ada di lapangan lah ya. Kalau seandainya guru itu di kelas kan pasti mengalami berbagai macam hal yang mana eh, di sana banyak dinamika yang berkembang di kelas, terutama dengan eh, apa namanya metode atau model apa yang kita gunakan dalam menyikapi berbagai macam karakteristik siswa itu sendiri. Pertama, apakah apa yang harus kita lakukan sebagai guru misalnya ya dengan adanya eh, karakteristik siswa yang berbeda-beda, kemudian gaya belajar mereka berbeda-beda, masalah mereka juga berbeda-beda, motivasi juga mereka berbeda-beda. Apakah kita harus mengikuti eh, apa namanya gaya mereka belajar semua, sementara kita itu kan terbatas ya, terbatas dengan segala kondisi yang ada. Terus bagaimana kelompok dua menyikapi hal tersebut? Apakah seorang guru itu harus
mengikuti semua metode atau model belajar yang mencerminkan gaya belajar mereka. Dengan misalnya ada banyak 30 siswa ya, gaya belajar mereka kan berbeda-beda ya. Apakah yang harus kita lakukan sebagai guru kaitannya dengan filsafat pendidikan terhadap keadilan? Karena kalau menyangkut keadilan kan memang tidak harus sama, Iya. tidak harus sama kan ya. Terus bagaimana menurut kelompok dua menerapkan sebagai seorang guru menerapkan gaya belajar terhadap gaya belajar siswa yang berbeda-beda itu. Syukran Ustazah. Ya, Ustaz. Eh, kita tampung dulu atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Oke, gimana Ustazah? Ustazah Ainun. Mungkin kita kesepakatan aja ya, mau dilanjutkan atau langsung dijawab. Ya kalau sudah siap dengan jawaban langsung nggak apa-apa. Tapi kalau belum ya dipikirkan dulu sambil menunggu pertanyaan lain dari teman-teman. Oke. Saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari Ustadz Misbahul Umam. Mungkin nanti jika ada kurangnya, teman-teman bisa menambahi. Pertanyaannya, intinya yang saya tangkap yaitu apa yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika menghadapi karakteristik siswa yang berbeda-beda gitu ya Ustadz ya. Baik. Kalau kita ibaratnya menuruti semua siswa itu tidak ada habisnya Ustadz, karena banyak sekali siswa yang ada di kelas itu. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi gitu Ustaz. Itu aja sih kalau saya apa namanya mengelompokkan siswa itu biasanya dari mm, kemampuannya. Kalau saya biasanya di kelas begitu. Jadi nanti ada namanya siswa apa namanya tutor sebaya kayak gitu kan Ustaz. Itu bisa dilakukan di kelas. Itu bisa apa namanya apa ya membantu kita gitu juga. Gimana Ustaz Ainun Boleh mungkin saya mencoba untuk menjawab? menambahkan. Oke, Ya di sini intinya filsafat keadilan dalam pendidikan itu bukan menuntut keseragaman ya dengan latar belakang yang berbeda tadi, melainkan kita di sini berusaha untuk memanusiakan manusia itu humanisasi. Sebagai guru, tugas kita bukan untuk memuaskan semua gaya belajar, tetapi kita menciptakan ruang kelas di mana setiap siswa itu memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang sesuai potensinya. Karena kalau kita mengikuti semua eh, keberagaman siswa itu mungkin eh, tidak akan habisnya gitu ya. Nah, tapi di situ kita berusaha untuk bisa memberikan keadilan di mana mereka yang mempunyai latar belakang yang berbeda itu semuanya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan mendapatkan apa namanya pengalaman belajar yang adil. Bagaimana Ustadz? Baik, syukran Ustazah. Nah, Ustadz. ya, selanjutnya jika ada pertanyaan yang lain dari teman-teman, Anak Ustazah mau sedikit bertanya dan menambahkan tentang pertanyaannya Ustadz Misbah tadi. oke, Fatul Ustazah. Oke, kalau menurut pengalamannya saya di kelas itu ya, mengenai kesetaraan itu bagaimana kan banyak ya gaya belajarnya anak-anak, karakteristiknya itu juga berbeda. Kalau saya sendiri biasanya menerapkan kooperatif gitu. Jadi saya membentuk kelompok belajar, di situ saya bagi. Jadi anak-anaknya yang standarnya yang mungkin mahir dan yang standar mubtadi, mutawasid dan mutakodim saya gabung gitu ya, saya campur. Di situ nanti terjadilah tutor sebaya. Jadi sistem pembelajarannya itu tutor sebaya. Di mana nanti pastinya anak-anak itu kalau belajar dengan temennya sendiri pasti akan lebih mendalam dan pasti akan kayak mendengarkan seperti itu. Dibanding mungkin kalau sama gurunya seperti itu.
Itu itu mungkin tambahan dari saya dan yang ingin saya tanyakan yaitu dalam konteks keadilan pendidikan ini manakah yang seharusnya menjadi fokus utama kita di Indonesia ini? Apakah memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa, misalnya semua sekolah itu punya kurikulum yang sama dan memastikan hasil yang sama. Misalnya semua siswa kayak miskin ataupun mencapai tingkat kemampuan dasar yang sama. Seperti pada isu yang sekarang ataupun wacana ataupun yang sudah terrealisasikan yaitu sekolah merdeka yang menjadi apa namanya tujuan pemerintah untuk pemerataan pendidikan di Indonesia ini. Mungkin bisa memberikan pendapatnya dari kelompok ini. Terima kasih. Sekolah merdeka atau sekolah rakyat juga. Oh ya, sekolah rakyat. Maaf, maaf. Ya. Siswa merdeka sekolah rakyat. Oke, kalau di Indonesia ini kita tidak bisa hanya memberikan kesempatan yang sama. Tuh, jadi nggak bisa kita menyamakan gitu ya. Kita harus memprioritaskan ekuitas hasil. Pastikan bahwa terlepas dari latar belakang ekonomi atau geografis, semua siswa mencapai tingkat kemampuan dasar yang sama. Literasi, numerasi, kompetensi. Nah, ini memerlukan pemberian sumber daya yang tidak sama, melainkan lebih besar kepada yang paling kurang beruntung. Kayak gitu, Ustazah. Ustazah ini mungkin mau menambahi? Mungkin saya lebih kepada eh, apa pendekatan dua pendekatan utama dari keadilan pendidikan ya. Pertama tadi ada keadilan kesempatan yaitu equality of opportunity, fokus Ya. pada pemberian kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar. Jadi semua anak berhak mengakses sekolah, kurikulum, fasilitas dan guru yang setara. Jadi di sini pemerintah berperan memastikan akses pendidikan merata tanpa diskriminasi suku, agama, gender ataupun ekonomi. Kemudian juga ada program wajib belajar yang kemarin itu ada apa namanya 12 tahun ya. Kemudian pemberian beasiswa KIP tadi juga sudah dijelaskan. Adanya pemerataan kurikulum melalui kurikulum merdeka agar setiap sekolah punya standar dasar yang sama. Kemudian ada keadilan hasil atau equality of outcome. Jadi fokus pada hasil belajar yang setara, bukan hanya akses. Jadi tujuan agar setiap anak itu, apapun latar belakang mereka, mereka berhak mencapai tingkat kemampuan minimal yang sama. Prinsip ini menuntut perlakuan berbeda bagi yang berbeda. Misalnya, anak dari keluarga miskin mendapat dukungan tambahan. Jadi sekolah di daerah tertinggal memperoleh dana dan tenaga pendidikan yang lebih besar. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Gimana Ustazah? Ustazah Ayu? Baik, syukran atas penjelasannya. Dapat dipahami. Terima kasih. Selanjutnya, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, maka akan saya serahkan ke Ustazah Nur Hidayati. Gimana teman-teman? Boleh melanjutkan biar nyambung gitu bisa? Boleh Ustaz, silakan Ustaz. Paham, Oke. Ustaz. Biar apa namanya ya, biar nyambung ini ya. Menurut kelompok dua itu apakah sejauh ini pemerintah sudah adil dalam menyediakan akses pembelajaran di wilayah-wilayah tertentu atau menurut kelompok dua gimana? Sejauh yang kita alami lah ya, apakah sudah menerapkan keadilan dalam filsafat pendidikan yang mana pemerintah sudah menyediakan seluruh akses akses dan fasilitas kepada seluruh pelosok negeri yang memang sudah menjadi undang-undang pemerintah kita yaitu berkeadilan berkelanjutan. Nah, mungkin ada pendapat dari teman-teman yang lain. Soalnya kan sudut pandang keadilan kita itu berbeda-beda. Oke, silakan teman-teman yang lain mungkin mungkin ada yang mau menanggapi dari opini Ustadz Misbahul Umam.
Tidak hanya pemateri saja ya, silakan yang lain boleh speak up gitu ya. Betul, Ustaz Ainun. Mungkin Ustaz Ustaz Wasil. Wasil mau mencoba, Nah, Ustaz Wasil. mau menambah. Eh, Baik teman-teman, mungkin kalau dari pertanyaan dari Ustadz Misbahul Umam itu apakah sudah merata? Eh, Kalau dari segi dari pengalaman saya pribadi itu untuk bantuan pemerintah itu memang merata, tapi karena ekonomi mungkin dari tiap daerah itu berbeda-beda, jadi ada kesenjangan antara antara apa yang dapat mereka lakukan. Contoh halnya gini kan, setiap sekolah itu pasti kalau udah sekarang negeri ya, ataupun swasta itu sudah dapat BOS namanya, biaya operasional sekolah. Tapi karena memang di daerah-daerah tertentu ada apa namanya ada ekonomi itu berbeda, seperti halnya kalau di Madura 50 itu kan udah banyak, tapi kalau di Papua 50.000 itu uang hanya untuk beli mie sedap kalau nggak salah, karena memang ada guru tugas dari sekolah kami itu ke Papua, itu 50.000 katanya cukup untuk uang mie sedap cuman. Jadi masih ada kesenjangan antara antara apa namanya infrastruktur yang ada di Jawa dengan di luar Jawa itu ada kesenjangan. Dan itu menurut saya itu berdampak. Contoh halnya itu biasanya, soalnya saya juga pernah mengalami ditempatkan di daerah Kalimantan untuk mengajar selama 1 tahun, itu ternyata kemampuan orang Jawa dengan orang Kalimantan. Oh, ini mohon maaf sebelumnya, bukan mendiskriminasikan orang Kalimantan gitu. Tapi ketika saya mengajar di daerah Kalimantan selama 1 tahun, ternyata kemampuan siswa di daerah Jawa dengan di daerah Kalimantan itu ada sedikit perbedaan. Bukan banyak lah, sedikit lah. Tapi ya ada di situ ada sedikit perbedaan antara kemampuan. Dan menyambung dari yang tadi, apakah masih mengenai kurikulum Merdeka ini, apakah dari jawaban saya masih ada pertanyaan, apakah sudah sudah relevankah kurikulum Merdeka dengan deep learning ini? Artinya keadilan sudah memang benar-benar ditegakkan di Indonesia atau tidak? Karena memang ketika kita apa namanya memaksakan eh, kesetaraan pendidikan, artinya di Kalimantan tidak mampu untuk menyerap pendidikan dengan hal tersebut. Di Jawa mungkin sudah bisa, tapi di daerah 3T mungkin masih tidak bisa. Apakah harus ada perombakan kurikulum dan lain sebagainya? Itu saja ya, teman-teman, mungkin tambahan dari saya pribadi. Baik, saya mau coba menambahkan juga, tapi saya belum menjawab yang ditanya sama Ustadz Wasil. Nah, di sini saya kembali lagi kepada pengertian keadilan tadi ya. Keadilan dalam konteks fasilitas pendidikan, berarti semua peserta didik tanpa memandang tempat tinggal, ekonomi, gender, juga suku dan disabilitas memiliki akses yang setara terhadap sarana belajar yang memadai. Jadi, keadilan di sini tidak berarti setiap sekolah memiliki fasilitas identik, tetapi setiap sekolah mendapat dukungan sesuai kebutuhan dan konteksnya agar dapat mencapai kualitas yang setara. Realitas yang di lapangan yang terjadi, kalau kita lihat ketimpangan yang terjadi di lapangan, karena tadi Ustadz Wasil sudah menyebutkan Kalimantan, jadi salah satunya saya yang merasakan sendiri. Nah, di sini ketimpangan itu masih ada, walaupun pemerintah sudah berupaya keras melalui berbagai kebijakan, ketimpangan fasilitas masih nyata antar daerah. Misalnya aspek infrastruktur, gedung permanen lengkap dengan laboratorium komputer internet gitu. Tapi di daerah 3T tertinggal itu banyak sekolah rusak dan banyak kekurangan ruang kelas
dan listrik terbatas. Contohnya kita di perbatasan Kalimantan, itu apabila terjadi longsor, apalagi kalau misalnya hujan itu jalan itu udah kayak bubur. Jadi otomatis kita guru yang kena di apa namanya di perbatasan itu tentu akan menghambat dalam proses belajar mengajar. Kemudian akses internet. Nah, kalau di kota mungkin stabil, mendukung pembelajaran digital. Tapi kalau di daerah yang tertinggal, lemah, bahkan tidak ada sama sekali. Nah, kemudian aspek kesediaan guru. Nah, mungkin sekarang dengan adanya P3K udah eh, berkurang ya, jadi agak lumayan membantu. Nah, kalau di wilayah kota itu ketersediaan guru ini banyak, terutama di kota besar. Tapi kalau untuk daerah tertinggal, kekurangan guru tetap yang banyak itu apa? Guru honorer. Dan kami sudah merasakan dan saya sendiri juga sudah mengalami itu. Kemudian aspek bahan ajar dan buku. Kalau di kota kita mudah untuk memperolehnya. Tapi kalau mereka yang di perbatasan, contohnya di Kalimantan ini sulit. Distribusinya pasti lambat. Ya, pasti terhambat itu baik dari infrastruktur jalan tadi, karena saya sendiri sudah pernah pergi tidak jauh daerah Subah itu nggak jauh dari tempat saya sekitar 3-4 jam itu jalannya jalan lumpur, kemudian kita harus melalui perkebunan, bebatu-batuan, pulang kita yang dapat hanya demam ya sakit jadinya, karena begitu luar biasa jalannya. Kemudian dari segi program digitalisasi aktif kalau di kota, tapi kalau di yang di daerah tertinggal dia terhambat. Jadi di sini pemerintah mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyalurkan ini. Ya, meski belum sempurna, pemerintah telah melakukan berbagai langkah menuju ke pemerataan ataupun equality, bukan keseragaman. Di sini contohnya salah satunya bantuan pemerintah yaitu bantuan operasional sekolah. Ya, yang dialokasikan berdasarkan jumlah siswa di dan kondisi daerah, termasuk BOS afirmasi dan BOS kinerja. Kemudian ada juga program sekolah penggerak, yaitu Merdeka Belajar di sini memberi otonomi bagi sekolah untuk mengelola dan ada digitalisasi sekolah. Kemudian rekrutmen tadi sudah saya sebutkan juga rekrutmen guru P3K dan PPG eh, upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan supaya merata dari segi tenaga pendidik. Kemudian juga ada program afirmasi pendidikan menengah dan yang terakhir relevansi SMK dan program vokalisasi. Kemudian ini saya dapat data ini kemudian karena saya habis mengikuti apa namanya sosialisasi. Nah, sosialisasi tentang daerah perbatasan. Ya, mungkin dari itu aja yang bisa saya tambahkan. Mungkin menambahkan Ustazah ya. Iya, Ustaz. Mungkin rasa keadilan itu benar-benar dirasakan ketika kita itu merasakan apa yang mereka rasakan. Iya, Ustaz. Ya, Ya, Ustaz. contohnya gini. Guru-guru yang ada di pelosok pedalaman, mereka kan berjalan kaki berapa kilometer untuk menuju ke sekolah mereka. Kadang mereka apa namanya menyeberangi sungai yang deras. Kadang baju sepatunya dimasukkan dulu ke dalam plastik, kemudian dia berenang, kemudian dia naik lagi, jalan lagi. Itu kalau benar-benar pemerintah itu adil, tentunya harus ada program tidak hanya eh, apa namanya ada sekolah terluar, terdalam, batas negara ada di luar batas negara itu ya. Barangkali kalau benar-benar ingin rasa keadilan, barangkali ini ya mungkin program guru-guru yang sudah mengajar di kota dengan segala macam banyak fasilitasnya itu Iya. di rolling di daerah itu biar mereka merasakan keadilan juga kan. Jadi memang dengan segala macam resiko yang memang ditanggung pemerintah. Mereka jauh dari keluarga, mereka apa namanya dengan segala macam akibatnya. Memang pemerintah belum belum siap karena itu mungkin ya. Jadi kalau benar-benar rasa keadilan itu benar-benar terasa, ya harus rolling. Mereka harus ngajar di mana, kayak ketika kita S1 PPL itu ya kan kadang kita KKN-nya PPL, KKN-nya di mana kita merasakan benar itu
Barangkali itu. Begitu pula dengan tadi yang disinggung oleh saudara kita itu ya tentang sekolah rakyat. Bisa jadi dengan lahirnya program sekolah rakyat bisa memunculkan eh, rasa ketidakadilan juga. Di sisi lain pemerintah harus menyiapkan sekolah rakyat untuk siswa-siswa yang tidak mampu, tapi juga perlu diperhatikan di daerah sekitar sekolah-sekolah swasta bisa jadi siswanya tidak ada, pindah ke sekolah rakyat semua. Akhirnya apa? Akhirnya program itu yang tujuannya untuk apa namanya menerapkan keadilan akhirnya bisa menjadi tidak adil bagi yang lain. Itu barangkali. Jadi dinamika keadilan itu tergantung dari sudut pandang kita. Tidak akan merasa adil kecuali benar-benar mereka merasakan apa yang ia rasakan. Itu mungkin. Ya, Sudah. Ustaz. Ya, Ustaz. Saya juga menambahkan sedikit dengan pengalaman yang saya alami di sini. Di saat kita ditugaskan di pelosok itu, contohnya di perbatasan itu, biasanya PNS ini dengan cepat ya Ustaz ya. Nah, ini kembali lagi kepada dinasnya dalam yang memberi kebijakan. Jadi saat kalau memang seperti Ustaz sampaikan tadi, keadilan tuh bisa dirasakan bagi keadilan tuh bisa semuanya merasakan kalau kita bisa mengetahui bagaimana sulitnya hidup di perbatasan itu, khususnya bagi guru. Nah, kadang setelah contohnya mungkin pemerintah sudah berusaha nih kalau lulus minimal 5 tahun nah contohnya di perbatasan gitu, tapi nggak sampai 5 tahun, 3 tahun udah kembali ke kota. Nah itu yang terjadi Ustadz sekarang. Mungkin kembali lagi kepada pemangku kebijakan ya Ustadz ya, supaya itu bisa merata. Ya, mungkin ada Ustazah atau Ustadz yang lain mau menambahkan. Nah, jika tak ada, mungkin saya akan mencoba menjawab di sini. Al-Mukarram Ustadz Wasil memberikan pertanyaan. Eh, masih bisa Ustazah ya? Masih apa? Masih bisa Ustazah untuk menjawab satu pertanyaan dari Ustadz Wasil? Waktunya Ustazah. Ya, silakan Baik Ustazah. Ustazah, saya mau mencoba. Masih. Ya, bagaimana cara menciptakan keadilan dalam kelas, di mana di satu kelas tersebut terdiri, atau mungkin Ustazah Anindita ini mau menjawab? Kayaknya Mungkin itu pertanyaannya sama kayak yang Sama ya? iya. Nah, berarti nggak usah dijawab lagi ya. Gimana Setasil? Ustadz Wasil, kira-kira tadi setelah ada yang bertanya, kira-kira sama nggak? Kalau misalnya nggak sama, biar saya mencoba menjawab. Hampir sama, tapi di kelas saya itu kebetulan ada yang apa namanya berkebutuhan khusus. Eh, kayak di anaknya umurnya memang MA sederajat, tapi di tes IQ-nya itu eh, tidak lulus SD masih. Sebenarnya itu caranya itu gimana gitu? Itu masih untuk menanamkan keadilan di dalam kelas tersebut karena memang kebetulan di kelas saya itu ya anaknya masih ya lulus ada ijazah MTS-nya tapi ketika dicoba itu masih tingkat SD sebenarnya itu. Mungkin itu saja Ustaz. Tambahan sedikit sedikit permasalahan yang memang saya hadapi. ya mungkin permasalahan itu juga sama sih dengan yang ada di sekolah saya juga, Ustadz Wasil. Ya dia lulus juga, MTS dia lulus, SD dia lulus, tapi ya dia juga jaga baca kurang bisa, kadang menulis namanya sendiri, kadang sulit dia. Jadi metode apa yang harus diterapkan guru kalau seperti itu? Ya, memang di lapangan tidak semudah yang kita terapkan. Di sisi lain kita harus berdiferensiasi sesuai dengan karakter. Tapi kalau ketika sudah mengalami kebutuhan khusus kayak gitu, ya tentunya perlakuan kita kan juga tidak sama juga. Mestinya dia diajari materi ini, mungkin dia masih diajari ngaji gitu ya. Betul, betul, Ustaz. Eh, izin menjawab bisa Ustadz? Enggak, enggak. Ustazah, Monggo, materi. monggo. Ini kasusnya ABK ya, anak berkebutuhan khusus gitu ya.
Kebetulan anak kami itu bersekolah di sekolah alam yang di situ ada macam-macam kebutuhan khususnya itu. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu juga macam-macam gitu ya. Ada yang sindrom, terus sindromnya itu pun ada tingkatannya dan sebagainya. Nah, untuk kasus di beberapa sekolah negeri yang saya tahu gitu, kalau kebetulan anak kami itu di sekolah swasta gitu. Jadi perlakuan anak yang berkebutuhan khusus itu memang sudah diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhannya dia gitu dengan satu fasilitator. Nah, untuk di sekolah negeri tentunya itu juga harus memperlakukan seperti itu. Nggak bisa kita menyamakan dengan anak yang normal pada umumnya. Nah, dari pemerintah itu memang dari guru, dari satuan pendidikan itu seharusnya memang tidak bisa menyamakan materi, metode, dan sebagainya. Makanya dia dapat ijazah gitu. Jadi kita sebagai guru nggak bisa kita apa namanya menetapkan eh, SKL, standar kelulusan, standar kemampuan, standar kompetensi sebagaimana anak normal pada biasanya seperti itu. Makanya di sekolah-sekolah inklusi itu ya, itu inklusi ya di bahasa pendidikannya itu. Jadi mereka itu ada perlakuan khusus, kemudian materinya khusus, kemudian pencapaiannya juga sendiri. Jadi nggak bisa memang kita memaksakan harus yang tadinya kayak Ustadz Wasil itu dia SMA harusnya SMA jenjang pendidikannya kemudian kemampuannya di SD ya memang begitu kemampuannya gitu. Pun dia dapat ijazah memang hak dia dapat ijazah seperti itu. Nah, kita sebagai guru di kelas itu yang kita memperlakukan anak itu tadi gitu seperti itu. Kurang lebih itu pengalaman kami dengan anak kami yang di sekolah seperti itu gitu. Ustazah, Eh, nanya sedikit Ustazah. Ya. Jadi prinsip kesetaraan untuk kasus anak yang seperti itu menurut Ustazah gimana itu? Kesetaranya Sebenarnya gini. bentar, pada kasus Ustadz Wasil tadi, anak itu kan di sekolah lanjutannya tidak teruji kompetensinya tuh. Mm-mm. Jadi sebenarnya kan dalam hal Ya. itu menurut saya sekolah udah nggak setara memperlakukan anak Iya. tersebut. Artinya Karena gini. kalau melakukan prinsip setara, harusnya setara itu kan bukan sesuatu hal yang harus sama. Iya, Tapi betul. memberikan ukuran yang memang pantas untuk siswa tersebut. Iya, Jadi betul. menurut saya memproses perlakuan yang sama pada siswa yang mereka nggak sama itu udah nggak setara gitu. Nggak setara, betul. Betul. Makanya jadi ketika ada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan kebutuhan khusus anak ABK itu pun macam-macam bentuknya gitu. Ada yang tingkatnya medium, ada yang tingkatnya parah sekali dan sebagainya. Mereka berhak mendapatkan pendidikan, mendapatkan sekolah, tapi tujuan mereka itu mereka paling tidak mereka mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu yang tujuan utama untuk mereka itu. Jadi kalau untuk secara akademis, kompetensi kita nggak bisa memaksakan itu. Itu pengalaman yang kami dapatkan dari beberapa sekolah inklusi dari sekolah negeri dan juga sekolah swasta yang menjalankan kelas inklusi seperti itu. Saya juga ingin menambahkan Ustazah Milda, kebetulan saya juga sebagai wali kelas kemarin mendapatkan anak inklusi juga. Dan dia bergantung kepada kita, sedikit-sedikit dia nyari kita. Akhirnya saya berusaha browsing, kemudian saya coba dengan dinas sosial. Saya berkolaborasi dengan orang tuanya, kemudian saya coba datangi dinas sosial, kemudian dari dinas sosial memberikan saya petunjuk untuk bertemu dengan psikiater. Nah, kemudian dijadwalkan. Jadi di situ memang kita harus punya waktu yang ekstra ya. Jadi di celah-celah kita tidak mengajar, izin ke kepala sekolah. Jadi kita membawa anak ini, termasuk orang tuanya, karena ada tes pertama, tes kedua. Nanti kayak di Singkawang itu ada namanya perkumpulan, saya lupa itu kemarin apa ya. Jadi anak-anak yang mempunyai kekurangan ini, itu nanti setelah dites hasilnya bagaimana, nanti ditemukan sama sesama dia. Dan hasilnya kemarin saya lihat sungguh luar biasa. Anak ini yang tadi murung, kemudian tidak bisa berinteraksi di kelas, jadi bahan apa namanya? Jadi tempat apa nih sarang pembulian ya, jadi sasaran pembulian. Jadi dia tuh nangis, kadang emosi tingkat tinggi. Jadi setelah saya tempuh jalan itu, alhamdulillah dia masuk kepada komunitas itu yang ada di Singkawang di dinas sosial. Dia bersosialisasi selama 1 bulan lebih. Itu sudah ada perkembangan di kelas. Karena kalau kita menuntut untuk akademisnya itu memang tugas saja yang Nggak udah bisa. kita Ya, taruh di depan dia itu nggak nggak bisa. bisa. Habis Nggak bisa. kuota aja datang Bu, habis kuota. Jadi saya yang isikan kuota. Nanti besok lagi Bu, saya dibully. Jadi setelah saya laksanakan 1 bulan ya 2 bulan, alhamdulillah ada hasil dan dia sudah bisa
apa namanya, Bu, saya sudah bisa berinteraksi dengan teman-teman. Bu, jadi ada perubahan. Jadi saya tanya sama teman-temannya, ya Bu, sudah mulai bisa presentasi di depan. Walaupun mungkin presentasinya tidak semaksimal siswa-siswa yang Ya, lain ya, tapi kita ya. sangat hargai dan kita Mm. sangat menghormati apa yang udah dia usahakan. Dan sekarang alhamdulillah anak itu bisa naik ke kelas 3 karena saya memang berkoordinasi dengan guru-guru, saya minta nilai dia yang sebenarnya. Yang sebelumnya di kelas 10 itu memang modal dia naik kelas itu memang bantuan, tapi ada sedikit perubahan dari segi akademik. Jadi mungkin di sini sebagai guru kita dituntut ya luar biasa sih harus mempunyai waktu yang ekstra mungkin untuk bisa mencapai hasil Dayani seperti itu. itu. Cuma mungkin tidak untuk semua siswa, tidak semua siswa yang berkebutuhan khusus. Mungkin ranah kita beda-beda ya Ustazah ya. Mungkin yang saya alami kemarin siswanya yang seperti ini, yang dengan Ustazah Meldayani mungkin lain lagi. Mungkin ini jadi apa namanya masukan ya untuk kita sebagai guru baik di sekolah SD, SMP ataupun SMA. Itu aja Ah, dari saya. menambahkan Ustazah. Ini kan menarik kan kalau kita diskusikan Aku ini ya. sudah nih. Eh, Siswa berkebutuhan khusus kan tingkatannya beda-beda ya. Ada Iya, yang parah, ada yang mutawasid, ya, ada iya, yang Ustaz. tingkatannya bisa diajak kompromi. Ini kan masalahnya kan apa ya? Ini kebutuhan khususnya itu kan kalau dibilang stadium, stadium berapa gitu ya, stadium 3, stadium 4 gitu ya. Jadi harus ada penanganan khusus. Ya satu-satunya kalau pemerintah benar-benar ingin melakukan keadilan terhadap setiap warganya mendapatkan hak yang sama, ya solusinya menurut saya sih dalam satu kelas kalau ada lebih dari 20 siswa, kemudian ada dua siswa yang berkebutuhan khusus, ya, pemerintah menyediakan guru pendamping. Menurut saya seperti Mil Dayani itu. coba. Jadi kalau hanya Mil satu Dayani. guru saja yang nangani siswa yang normal dengan siswa yang berkebutuhan khusus, tidak bisa kita itu 100% bisa apa namanya mengeneralisasikan. Akhirnya apa? Ketika kita fokus pada yang berkebutuhan khusus, yang normal malah yang kita sia-siakan. Artinya perhatian kita terhadap yang normal akhirnya terkurangi perhatian kita. Jadi Yes. mungkin menurut saya ya pemerintah Mil ya harus Dayani. benar-benar karena konsepnya itu harus sama, setiap warga harus mendapatkan hak yang sama dalam proses pembelajaran, ya pemerintah harus menyediakan guru tambahan biar nanti ada program P3K berkelanjutan nanti itu. Kelas Betul, inklusi Ustaz. kan khusus untuk siswa kayak gitu tuh, Ustaz. Enggak, iya memang harus ada pendamping kan, kan ditaruh di kelas yang normal-normal gitu kan, harus ada tambahan guru pendamping meskipun satu kelas itu ada dua guru menurut Iya, saya. benar sih, Kalau Ustaz. kalau ada dikelompokkan khusus kelas sendiri juga lebih bagus. Intinya pemerintah harus menyediakan segala hal yang berkaitan dengan kesanggupan untuk menangani masalah-masalah kayak gini. Baik Dia Mas kalau Andi. dibagi tingkatannya, Ustadz, kalau berkebutuhan khusus kayak kasus Ustadz Wasil tadi, saya pikir untuk menyamakan dalam satu kelas dengan siswa yang normal itu bakal susah. Sulit, Jadi sulit kalau memang. kita lihat tingkatannya, kalau tingkatan yang rendah mungkin bisa dengan memakai berbagai metode atau media yang mungkin hampir bisa kita apa ya setarakan dengan siswa lain. Tapi kalau misalnya kebutuhannya lebih apa ya, karena banyak itu gangguan ABK itu kan banyak sebenarnya anak kebutuhan khusus tuh. Kalau seperti tunarungu atau tunanetra mungkin lebih bisa diimbangi. Tapi bagaimana kalau gangguan dalam pemikiran? Jangan-jangan kita akan menyiapkan untuk anak-anak yang normal yang lainnya gitu kan? Nah, ya, makanya tarafnya beda-beda kan. Ada yang Baik. parah, ada yang ya sederhana, ada yang ya macam-macam lah. Ya memang kesulitan kita itu. Makanya di awal itu harus identifikasi kebutuhan khususnya itu kan butuh psikologi ya, butuh Iya, asesmen dari psikolog ya. harus Nah, dites dulu, Ustaz saya. iya harus dites dulu gitu. Ya seharusnya gini kalau ketika sekolah itu menerima
student apa namanya murid inklusi, seharusnya mereka udah sekolah sudah memikirkan untuk penanganan itu. Jadi memang nggak bisa dicampur dengan anak yang normal sih itu. Guru pun pasti akan terbagi untuk menghadapi anak satu itu ataupun dua gitu. Kalau di sekolah, karena kalau kalau di sekolah itu ada lebih dari dua, dua lebih lima atau berapa itu mungkin bisa disatukan gitu. Mungkin bisa disatukan dalam kelas khusus dengan satu shadow teacher, satu guru pendamping gitu. Atau gini, Ustaz Ainun. Iya. Ini kan pembahasannya landasan apanya ya, filosofis. Bagaimana landasan filosofis melihat hal ini gitu kan dalam memperlakukan siswa yang normal dengan yang khusus. Prinsip kesetaraan dan keadilan seperti apa yang bisa diterapkan menurut landasan filosofisnya dalam kasus seperti ini gitu. Gimana landasan filosofisnya untuk melihat kasus yang seperti ini gitu. Prinsip kesetaraan ini gimana cara penerapan? Implikasinya seperti apa? Ustazah, pelan-pelan sedikit Ustazah. Ustazah kayak mau nyarang aja nih. Ulangi, boleh diulangi Ustazah untuk pertanyaan. Oke. Jadi kalau misalnya ini kan landasan kita mengkaji Iya. bagaimana prinsip kesetaraan dan keadilan kan itu tadi jadi persoalannya. Mm-mm. Jadi bagaimana pandangan landasan filosofis untuk melihat anak yang berkebutuhan khusus itu menerapkan keadilan dan kesetaraan. Karena kalau kita hubungkan dengan pembahasan sekarang gitu, Ustazah. Ya, mungkin di sini ada Ustazah Anindita, mencoba untuk menjawab. Jujur saya belum pernah menangani anak. Setelah jadi Baik. belum bisa menjawab. Baik, saya ingin menambahkan sedikit tadi dari sebelum menjawab Ustazah Dewi, saya ingin menambahkan dari Ustazah Mildayani memang benar dalam menangani anak berkebutuhan khusus ini seharusnya juga seperti yang disampaikan Ustadz Misbahul tadi bahwa di saat sekolah siap menerima anak yang berkebutuhan khusus seharusnya sekolah sudah ada solusinya. Kalau saya kemarin kan itu inisiatif sendiri karena saya kebetulan begitu itu pun tidak sengaja saya berobat ketemu dengan dinas sosial kemudian kita diskusi boleh Bu ini akhirnya saya praktekkan itu. Iya pasti memang saya bilang tadi kalau memang itu inisiatif sendiri tentu kita banyak waktu yang harus kita gunakan dan otomatis walaupun saya berusaha untuk ngambil inisiatif di saat saya tidak mengajar itu tetap lewat karena di saat kita membawa anak-anak ini untuk dipilahkan itu tentu butuh kepada tes dulu ya, tes dulu dari psikologi itu sendiri supaya dia setelah dites jawabannya gini, termasuk orang tuanya kemarin orang tuanya juga dites. Jadi setelah dapat jawaban baru bisa diambil tindakan dari psikolog itu sendiri. Nah, sekarang kita berusaha nih mencoba nih menjawab. Mungkin Ustadz Misbahul mau mencoba menjawab dari pertanyaan dari Al Ustazah Dewi. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok dua tentang berbagai macam filsafat, Iya. baik itu menurut teori ini nih, dan teori yang telah disampaikan tadi. Memang eh, narasinya itu normatif, artinya semua bisa diterima, cuman di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di teori tersebut kan seperti itu. Iya. Bahwasanya setiap warga mendapatkan hak yang sama dalam belajar, dalam akses pendidikan. Tapi kadang meskipun di situ sudah tercermin teori-teori tersebut sudah kita lakukan, kadang muncul masalah baru, yaitu di daerah tersebut kadang tidak siap, harus ada semacam survei dulu, harus ada simulasi dulu, baru kayak MBG itu sudah. Kadang di sisi lain tidak siap, tapi setelah itu pelan-pelan bisa. Nah, Mungkin seperti itu saja. atau saya coba menambah nih Ustaz, jika ada ketimpangan mohon diperbaiki Ustaz ya. Atau Ustazah Dewi, saya mencoba ini karena tadi sudah kita bahas, jadi saya mengambil kesimpulannya aja dari filsafat dan praktis tadi ya. Jadi keadilan dan kesetaraan bagi anak inklusi berarti mereka diberikan dukungan
ataupun akses. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, walaupun saya tadi memberi dukungan dan akses itu dari saya, itu inisiatif saya pribadi, bukan seperti Ustadz Misbahul Umam katanya seharusnya negara itu memberikan fasilitas atau sekolah setidaknya tingkat sekolah itu memberikan fasilitas. Tapi yang saya lakukan itu merupakan inisiatif saya sendiri, tapi persetujuan daripada kepala sekolah. Nah, di sini memberi akses dan juga penghargaan yang berbeda agar semua anak ini bisa memiliki peluang. Nah, jadi semua anak ini berarti dari tingkatan anak yang berkebutuhan khusus ini dari yang rendah, menengah sampai yang luar biasa ya. Jadi anak-anak tersebut memiliki peluang yang sama untuk berkembang sebagai manusia yang utuh. Cuma sekarang ini caranya gitu yang kita harus pikirkan lagi. Tadi udah disebutkan juga sama Ustadz Misbahul Umam. Jadi sekarang kalau pemerintah bisa menjelaskan begini, begini, begini. Tapi kadang di saat kita di lapangan ini, kalau di kota mungkin masih bisa, kayak kita nih tinggal di kota masih bisa ketemu psikolog. Tapi kalau yang di perbatasan, yang di pelosok sana, kita mau ketemu psikolog mungkin butuh waktu 1 minggu ya. Perjalanannya aja bisa berapa hari. Nah, seperti itu, Ustazah. Gimana, Ustazah Dewi? Yakti, Ustazah. Kita udah waktu 16.38. Dikit menambahkan Tapi, boleh? Oke, Oh, silakan Ustazah. Oh ya, dikit ya. Iya, Untuk Ustazah. kesetaraan ini artinya gini ya, kita kepada tujuan pendidikan itu sendiri untuk mencapai menjadi manusia itu seutuhnya. Artinya Iya. ketika anak berkebutuhan khusus itu eh, seutuhnya dia itu kayak gimana sih gitu. Contohnya ya, di sekolah anak kami itu yang kebutuhan khusus itu contohnya gini, ada yang maaf gitu nggak bisa BAB, terus nggak bisa bersih untuk toharoh kayak gitu. Jadi dia itu tujuan hidupnya, dia bisa untuk toharoh, bisa untuk ini sendirinya aja, itu sudah syukur sekali gitu. Artinya dia bisa ketika tidak ada orang tua, dia bisa untuk dirinya sendiri. Itu yang diharapkan dia mencapai apa kehidupan dia yang seutuhnya. Tentunya berbeda dengan yang kita yang normal kan gitu kan. Iya. Kita mencapai kehidupan yang lebih daripada mereka seperti itu. Mungkin itu kesetaraannya itu. Yang kesetaraannya itu dalam arti setiap porsinya itu beda-beda gitu. Kita pun yang dengan yang normal ini pun pasti berbeda-beda gitu kan. Dengan IQ kita yang berbeda-beda pasti eh, eh, tujuannya pun berbeda-beda seperti itu. Jadi nggak perlu kita samakan, kita kembalikan ke tujuan dari pendidikan itu, tujuan awal dari pendidikannya itu sendiri seperti itu. Syukran Ustazah. Bagaimana Cukup, Ustazah? Ustazah? Ustazah. Nah, Ustazah, Iya. saya kira cukup dari kelompok Jadi, kami. syukron luar biasa. Ya, diskusi sore ini sangat ya, dimentori Ustazah. oleh Ustazah Nur Ainun dan Ustazah Anindita, sangat luar biasa ya. Jadi kita hari ini membahas terkait tema kesetaraan atau keadilan, al-adalah fil tarbiyah dan filsafat Ki Hajar Dewantara juga. Oke, ada beberapa yang saya tandai bahwa tadi perdebatan terkait dengan kesamaan dan kesetaraan ya. Tadi ada kesamaan, ada kesetaraan. Sebetulnya masalah keadilan dalam pendidikan ini konsepnya sudah ada sejak Plato ya, Plato dan Aristoteles ini sudah ada. Sebentar saya akan share dulu. Ya, jadi konsep keadilan dalam pendidikan ini sudah muncul sejak zaman Plato. Jadi menurut Plato, dalam pendidikan itu peserta didik diberi kesempatan belajar sesuai kemampuan dan potensi mereka. Jadi kalau poin ini kita cermati sesuai kemampuan. Nggak mungkin kita bisa
menyamakan hasil pembelajaran kita antar anak yang normal dengan yang berkebutuhan khusus. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka maksimalnya seberapa begitu ya. Jadi kita menyamakannya seharusnya menurut saya itu lebih baik disendirikan ya untuk anak yang normal dengan anak yang berkebutuhan khusus. Namun mungkin pemerintah belum mempunyai dana untuk itu. Sekolah-sekolah khusus yang untuk anak berkebutuhan khusus itu masih didanai oleh swasta atau didanai oleh wali siswa sendiri. Sementara yang kurang mampu ya dibiarkan. Yang banyak kan seperti itu. Akhirnya daripada mereka tidak tertangani, dimasukkan di sekolah normal. Namun ya itu akan menambah beban guru otomatis ya. Apalagi ya guru belum mendapatkan sosialisasi terkait bagaimana penanganan anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Otomatis hal ini akan menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Terkait dengan kesetaraan dan kesamaan ya tadi persamaan atau kesamaan dengan equality dengan equity. Mana yang akan bisa terlaksana otomatis yang equity. Kalau persamaan itu mungkin antar anak yang sama-sama normal ya. Antar anak-anak yang sama-sama punya gaya belajar yang sama. Namun kalau anak berkebutuhan khusus digabung dengan anak normal, maka yang berlaku mungkin kesetaraan. Jadi yang kesetaraan itu memberikan perlakuan berbeda sesuai kebutuhan. Jadi ketika kita mempunyai anak yang tidak bisa membaca karena tunanetra, otomatis kita akan memberikan materi dalam bentuk lain. Mungkin dalam bentuk MP3 atau media-media yang lain yang sesuai untuk kebutuhannya. Di sini saya mengambil salah satu rujukan dari John Rawls, Theory of Justice. Prinsip keadilan itu menghendaki dua, prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan. Jadi kalau kebebasan yang sama itu setiap orang memiliki hak setara atas kebebasan dasar, termasuk akses pendidikan. Jadi kalau di Indonesia sejak zaman Presiden Soeharto kan sudah ada wajib belajar 9 tahun ya. Kemudian mulai Presiden SBY dinaikkan menjadi sampai SMA. Di negara lain termasuk di Mesir itu juga wajib belajar sampai SMA. Dengan kata lain ketika ada rakyat yang tidak bisa atau tidak mampu membayar sekolah sampai tingkat SMA, maka pemerintah wajib membantu. Idealnya seperti itu. Ya. Namun dalam pelaksanaannya bahwa alam belum merata ya, insya Allah mungkin ini masih proses ya, proses yang kita juga sudah memberikan apresiasi kepada pemerintah yang memberikan biaya-biaya pendidikan semacam LPDP, bidik misi dan sebagainya ya. Sampai perguruan tinggi. Namun masih terbatas pada anak-anak yang pinter. Ya. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak pinter masih belum ya. Jadi bidik misi itu kan untuk anak-anak yang kurang mampu tapi juga dia hasil belajarnya atau indeks prestasinya bagus. Ya, sedangkan untuk anak-anak yang biasa-biasa masih sedikit sekali yang bisa ditangani melalui LPDP atau bidik misi. Jadi keadilan sudah mulai ada ya, sudah diupayakan, namun masih belum mencapai tujuan yang maksimal.
Secara teoritis di kurikulum memang sudah kurikulum merdeka ya. Itu otomatis sudah menggunakan filsafat-filsafat yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa sih filsafat Dewantara tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4 tadi, bahwa filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara itu dikenal sebagai pendidikan yang memerdekakan. Nah, ini yang menjadi dasar kurikulum merdeka yang masih kita gunakan sampai saat ini. Kurikulum merdeka ini berlandaskan pada filsafat Ki Hajar Dewantara. Beliau sebagai Bapak Pendidikan Nasional mengembangkan filsafat pendidikan berakar pada nilai budaya Indonesia dan humanisme universal. Dan filsafat ini menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Apakah ini sudah tercapai di negara kita? Ya, belum merata, ya. Apalagi pendidikan ya. Jalan aja belum rata ya. Jalan kampung, jalan kota itu kan juga masih beda banget ya. Kalau di kota jalannya halus-halus ya. Di desa jalannya masih seperti itu. Ya, mudah-mudahan secara berkelanjutan nanti menjadi semakin baik. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah terkait dengan prinsip Ingarso Sungtulodo, Inmadya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo itu sejalan dengan filsafat idealisme Plato. Sedangkan Inmadya Mangunkarso itu sejalan dengan filsafat humanisme progresif John Dewey. Di tengah membangun semangat, jadi yang penting guru itu memberikan motivasi. Kemudian Tuturi Handayani ini sejalan dengan filsafat eksistensialisme, bahwa pendidikan itu menghargai kebebasan peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, bebas itu bebas yang bagaimana? Bebas mencipta, cipta, rasa, karsa. Namun kebebasan itu harus bertanggung jawab. Bebas lahir batin, merdeka lahir batin, tetapi harus bertanggung jawab. Bukan berarti siswa itu atau mahasiswa itu bebas menciptakan apa saja tanpa ada rasa tanggung jawab. Nilai-nilai ilmu harus dikaitkan iman dan Islam. Bertanggung jawab dalam arti bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada negara, yang kreatif menciptakan makanan, tetapi makanannya itu mengandung unsur yang haram misalnya, babi misalnya. Dia harus bertanggung jawab. Itu harus makanan itu harus pada masyarakat bahwa makanannya yang dibuat itu mengandung makanan haram bagi umat Islam, misalnya seperti itu. Jadi tidak boleh ketika siswa ataupun guru ataupun dosen menciptakan sesuatu yang melanggar atau tidak sesuai dengan aturan atau ajaran agama, maka harus dibuat terbuka. Dan itu sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui Badan POM. Namun ya kita tahu ya, Badan POM itu kadang-kadang juga ada yang tidak benar gitu ya oknumnya gitu ya.
Jadi ya kita sebagai umat Islam juga harus hati-hati sendiri ketika memilih makanan-makanan yang sifatnya produk-produk yang tidak jelas seperti sosis, seperti makanan-makanan nugget gitu ya. Ya itu harus hati-hati. Karena dikhawatirkan ada unsur-unsur tertentu yang tidak halal. Jadi bebas, peserta didik bebas berpikir, berkehendak, tetapi bertanggung jawab. Selaras antara cipta, rasa, karsa. Ini sesuai dengan kurikulum mulai 2013 bahwa harus ada keseimbangan, ada intelektual, ada yang dulu ya ketika kurikulum 2013 ada KI spiritual, ada KI intelektual, ada KI itu yang apa keterampilan. Jadi ini keseimbangan antara intelektual, emosional, dan spiritual. Ini kalau dalam kurikulum 2013 benar-benar proporsional antara tiga ini. Jadi K13 itu menurut saya keistimewaannya ada di sini. Jadi ketika sebelum apa yang terjadi sering ada pertengkaran antar pelajar, sering ada anak-anak yang berani pada guru dan sebagainya. Sejak K13 dengan adanya keseimbangan ini maka diharapkan akan tercapai tiga hal ini. Jadi aspek akhlak, emosional, spiritual, keagamaan dan intelektual itu seimbang. Namun apakah sudah tercapai maksimal? Kurikulum 2013 pun masih belum. Masih ya namanya manusia berusaha itu seberapapun yang sebagai orang ijtihad ya, kita sebagai guru itu kan ijtihad melakukan berbagai macam upaya, metode, namun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak-anak yang memang belum terbuka hatinya untuk berperilaku maupun beragama maupun melakukan kegiatan akademik yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga berbasis kebudayaan nasional. Pendidikan sebagai proses pembudayaan, bukan sekedar pengajaran. Ini insya Allah sudah kita lakukan ya, kita sebagai guru bahasa Arab sudah memberikan contoh, bimbingan dan sebagainya dalam proses pembelajaran sehari-hari. Jadi tidak hanya mengajar. Misalnya kita mengajar konsep-konsep pola kalimat, tidak hanya mengajar mereka paham, tetapi juga kita upayakan agar mereka itu menyenangi, ya, menghayati apa yang dipelajari itu. Yang dalam konsep pendidikan deep learning sebagai menumbuhkan kesadaran, kebermaknaan. Kalau dulu kurikulum Merdeka kebermaknaan, kalau ini ditambah dengan pendekatan deep learning ini kesadaran belajar. Implikasi filsafat Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan modern ini menjadi dasar kurikulum Merdeka. Kemudian menekankan kemandirian belajar, karakter, dan gotong royong. Di mana gotong royong ini sudah kita kenal sejak zaman kemerdekaan ya. Setelah merdeka itu konsep gotong royong yang selalu digerakkan di masyarakat kita. Mulai dari kerja bakti di kampung, RT, kemudian di sekolah, kemudian bahkan sampai gotong royong dalam hal ekonomi ya. Ibu-ibu PKK itu arisan itu juga
budaya gotong royong. Ketika ada salah satu anggota yang membutuhkan, ya, kita sebagai anggota masyarakat ikhlas kalau arisannya itu diberikan kepada anggota atau tetangga kita yang sedang membutuhkan. Jadi budaya gotong royong itu tidak hanya dalam hal kerja bakti, buat rumah dan sebagainya, tetapi dalam segala hal termasuk kesehatan, termasuk ekonomi, termasuk pendidikan dan sebagainya. Harusnya juga ada semacam organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan cara membudayakan gotong royong. Mungkin di sekolah-sekolah sudah banyak ya, ada saling membantu antar wali murid yang mampu dengan yang tidak mampu. Ketika mau bayar ujian, mungkin yang tidak mampu bisa, yang mampu bisa iuran, ya, misalnya seperti itu. Ya. Saya kira sudah ada kebijakan-kebijakan seperti itu di setiap lokasi. Jadi ini implikasi dari filsafat Belajar Dewantara yang menekankan adanya prinsip gotong royong. Kalau karakter jelas sudah sejak adanya kurikulum kita kan berlandaskan Pancasila, ketuhanan, kemandirian belajar ya. Ini yang masih agak sulit ketika anak-anak tidak ada fasilitas kemandirian belajar. Namun bagaimanapun fasilitas itu bisa kita cari, bisa kita upayakan seadanya di desa-desa. Kalau kita ngajar di tempat yang memang tidak ada internet, ya mana lagi ya, fasilitas dan kemandirian belajar itu mungkin bisa kita ciptakan melalui adanya perpustakaan kecil-kecilan misalnya di kelas. Kalau nggak mampu di sekolah mungkin di kelas ya. Di kelas ada ya buku-buku yang merupakan hasil karya siswa-siswa kita yang dulu jangan kita buang, tetapi kita kumpulkan sebagai inspirasi bagi anak-anak untuk mencintai bahasa. Kemudian yang ketiga menjadi inspirasi untuk pendidikan kontekstual dan humanistik di Indonesia. Ya, ini sudah sejak kurikulum 2013 pendekatan kontekstual, yaitu pendekatan yang berbasis proyek, penilaian autentik, ya, dan berbagai macam model pembelajaran termasuk berbasis masalah, basis tugas. Itu sebenarnya terinspirasi dari filsafat Ki Hajar Dewantara. Ya, itu beberapa rujukan yang tadi saya kelewat. Ada yang didiskusikan? Dan ini nanti bisa dibaca sendiri karena sebagian besar sudah dijelaskan oleh Ustazah Anggita dan Ustazah Nur Aini. Terkait yang mungkin yang belum, ini saya coba membaca buku Min Fajwatil Adalah Fit Ta'lim di Mesir. Isi pokok dari buku itu adalah konsep-konsep dasar keadilan pendidikan. Jadi ada sama dengan prinsip tadi, ada musawah, kesetaraan. Jadi musawah itu jangan kita artikan kesamaan ya, kesetaraan. Kalau kesamaan itu nggak bisa ya, kita menyamakan apa itu, kita membuat proses atau metode pembelajaran yang sama. Itu kalau siswanya sama, normal semua, itu mungkin masih bisa. Meskipun harusnya juga kita harus berganti-ganti metode. Ya. Tadi pertanyaannya diajukan oleh Ustadz Misbahul Umam tadi, bagaimana kita menciptakan
kesetaraan atau kesamaan di kelas kita, padahal kelas kita sebegitu heterogen gitu ya. Apalagi kalau ada yang berkebutuhan khusus, kita tidak bisa menciptakan pembelajaran yang sama. Kesamaan yang bisa adalah setara. Kesetaraan kesempatan. Masalah hasil itu ya kalau bisa sama, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, itu paling enggak sudah ada upaya kita. Dan seperti yang tadi pengalamannya Ustazah Nur Ainun tadi ya, ternyata sudah ada hasil ketika Ustazah memberikan perlakuan-perlakuan terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan bisa dicontoh oleh guru-guru yang lain ketika menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian adanya keadilan. Kadang-kadang kita sebagai guru itu punya murid yang kesayangan ya, itu nggak boleh ya. Adakah di antara kita yang punya murid kesayangan? Ada, Ustazah. Mahasiswa Ada, Ustazah. kesayangan. Nggak boleh ya. Itu Ustazah. namanya siswa berkemauan khusus itu, Ustazah. Iya. Jadi itu nggak boleh, harus ada insaf, keadilan itu apa ya, dalam kelas yang guru atau dosennya itu punya mahasiswa kesayangan, itu mahasiswa kesayangannya itu biasanya itu muncul atau ada sebagian anak yang keceplosan ngomong, memang dia mahasiswa kesayangan gitu. Itu pasti ada sebabnya sampai ada mahasiswa atau teman yang bilang seperti itu. Itu berarti kita sebagai guru atau dosen itu belum melaksanakan keadilan ini. Sebaiknya kita segera insaf ya. Kalau kita punya murid kesayangan, ya, segera insaf menjadi insaf. Ya. Dari insaf menjadi insaf. Nilai keadilan dalam demokrasi dan pendidikan. Penulis menempatkan keadilan pendidikan sebagai nilai tinggi dalam sistem demokrasi dikaitkan dengan kebebasan dan partisipasi. Jadi, ketika kita memberi kesempatan mahasiswa untuk berpartisipasi, maka harus diberi kesempatan semuanya. Kalau perlu kita jadwalkan, kita atur sejak awal. Kesempatan bertanya hari ini siapa gitu ya. Untuk kelas ini saya belum sempat, tapi kelihatannya bahwa asatidzah di sini sudah ya, mayoritas sudah aktif, mungkin anak-anak tertentu, mahasiswa tertentu yang belum. Nanti kita beri kesempatan lain kali ya. Keadilan dianggap tidak hanya sebagai tujuan, tapi juga sebagai sarana dan kebijakan pendidikan. Ini yang dilakukan, ini dari buku yang terbit di Mesir menyatakan bahwa keadilan itu tidak hanya sebagai tujuan, tapi juga sarana dalam kebijakan pendidikan. Jadi harus kita cantumkan dalam kurikulum, dalam RPP. Ya. Kalau RPP mungkin susah ya, tetapi mungkin apa ya, yang kebijakan-kebijakan sekolah. Namun hasil penelitian lain menunjukkan bahwa keadilan atau prinsip ini juga belum 100% berhasil di Mesir. Jadi masih 50% lah di sana. Ya dimanapun, termasuk di Mesir, di Indonesia, halangan atau hambatan itu pasti ada untuk melaksanakan pembelajaran yang berkeadilan ini. Mesti ada jurang atau ada hambatan-hambatan, baik itu dari masalah fasilitas maupun masalah yang muncul dari kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita juga belum sepenuhnya adil dan
memfungsikan diri kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Cukup ya? Kita akhiri kuliah kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbul arsy yahmikum Ustazah. Baik.